Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Gimana kabarnya? Pasti sehat kan? Seger ya ngeliat kita berdua. Pede banget nih ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di kesempatan yang pokoknya kesempatan yang baik banget di masa pandemi, tapi kita masih bisa beraktivitas, berkreativitas. Dulu saya adalah saya mau kenal lagi ya, soalnya kurang puas gitu kalau misalkan nggak kenalan orang gitu ya. Iya, dikenalin orang nggak kenal secara langsung. Perkenalkan, saya Nazratul Uyun, saya alumni Fakultas Dakwah UIN Raden Intan Lampung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Saya adalah founder dari Dua Sisi Project. Nah, Dua Sisi Project itu adalah salah satu social movement. Nanti akan kita bahas di salah satu topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kayaknya nggak lengkap ya kalau saya nggak ditemenin sama pemateri yang sebenarnya dia ini kayak kopian dari saya gitu sih. Prinan. Jadi Prinan ini ya apa sih kayak fakultas jurusan. Nah, ada Kak Atika, tadi juga udah dikenalin Kak Atika. Halo Kak Atika. Hai. Nah, Kak Atika ini juga adalah sama kayak saya tadi, anak Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Tapi kalau saya kan produk lama nih, saya lulus tahun 2017. Kalau dia tuh fresh from the oven gitu kan, apa fresh graduate lah, baru banget. Pokoknya sidangnya apa ya? Dia angkatan corona lah ya. Iya, angkatan corona serba online. Serba online ya. Seminarnya online, terus pokoknya serba online. Nanti kayak wisuda juga online ya sih? Iya, online. Emang anak online ya. Jadi semangat buat Kak Atika. Pokoknya udah melakukan yang terbaik gitu. Oke, di kesempatan kali ini kita bakal bahas banyak banget seputar adik-adik mahasiswa baru ini. Nah, kalau dulu itu ya, awal-awal nih Kak Atika, kalau saya tuh sempat bingung gitu sih jadi mahasiswa baru. Awalnya tuh kayak senang, terus pas udah nyebur gitu, hah kayak gini nih jadi mahasiswa, gue harus ngapain gitu. Kalau Kak Atika sendiri tuh kayak mana waktu awal-awal jadi mahasiswa baru? Bingungnya masalah gedung kali ya, kita kan kampus kita tuh gedung luas, terus banyak pepohonan gitu ya nggak sih? Kayaknya kalau kampus-kampus lain tuh ya mepet-mepet dan apa ya sistematis. Kita ini nggak ada plang-plang ini menuju fakultas dakwah ini kayak gitunya sih. Jadi kita tuh bingung untuk mahasiswa baru di mana sih kantin kita, di mana sih fakultas yang lain itu di mana gitu. Bingungnya sih itu sama apa lagi tuh? Bingung kayak memanage waktunya kali ya. Memanage waktu. Karena jadi sibuk banget ya. Sibuk banget kayaknya, apalagi semester awal kayaknya semua juga mungkin maba yang udah masuk ngalamin banget tuh gimana rasanya banyak banget tugas numpuk, dosennya begini dan berbagai macam masalahnya gitu sih. By the way Kak Atika yang kuliah langsung aja dia bingung sama gedungnya. Gimana adik-adik yang belajar online ya? Apa kita perlu buatkan apa ospek virtual dengan apa mengelilingi gedung-gedung yang ada di UIN ini ya. Apalagi sekarang kita rencananya punya gedungnya kayak udah plaza Indonesia ya. Gitu. Mereka mungkin belum sampai singgah ke sini, jadi belum merasa bingung di mana letak gedung gitu. Sekali-kali adik-adik boleh ya main ke UIN biar nggak bingung gitu ya, nggak ya dikit-dikit lah, jangan ramean, jangan bergerombol ya. Iya, apalagi karena masih ada virus. Jadi ya kebingungan itu jadi sesuatu hal yang wajar ya untuk mahasiswa baru. Apalagi kalau yang umpamanya sekarang mereka kan karena belum bertemu teman-teman, terus masih di rumah, tugasnya makalah segala macam. Di SMA kan kita nggak ada tuh buat makalah. Pasti mereka tuh bingung banget gitu di situ. Kita aja yang ini kan karena kita bisa tanya temen nih di sini, jadi agak lebih mudah gitu. Kalau mereka mungkin bingungnya dipendam sendiri gitu. Nah, seputar kebingungan tadi nih Kak Atika. Saya ngalamin sendiri. Saya kan di staf pusat bahasa ya. Adik-adik ini juga kayaknya memang mengalami kebingungan gitu. Nah, adik-adik kalau misalkan mau tanya, kalau Kak Atika sendiri gimana nih? Misalkan mau tanya ke dosen atau tanya ke dosen, ke bagian pelayanan, nanya biar kita itu nggak mengganggu dosen, nggak mengganggu orang-orang juga. Kayaknya nanya itu harus kayak mana sih Kak Atika gitu? Iya, kayaknya banyak kasus ya untuk ngechat dosen tuh terlalu kayak teman kita sendiri gitu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Kadang assalamualaikum Bu. Mending salam ya. Mending salam Bu. Bu saya mau ngurus ini gitu. Kan itu kayaknya kurang sopan, kita baca aja.
ini apalagi kadang ada yang ngechat itu tengah malam gitu kan, itu udah di luar jam kerja gitu. Jadi diusahain ya kalau mau ngechat dosen ya ketika jam kerja. Dan salam terus menyebutkan nama, karena kan banyak banget tuh yang ngechat dosen dan dosen itu nggak tahu loh ini tuh siapa mahasiswa saya kamu bukan siapa gitu. Jadi salam, minta mohon maaf mengganggu waktunya, perkenalkan saya ini ingin bertanya kira-kira bagaimana perihal dan gitu. Jadi jangan langsung to the point gitu. Ya benar banget nih ya. Itu tadi nih tips dari Kak Atika tadi, disebutkan namanya, pokoknya salam, disebutkan namanya. Nih yang paling penting juga sebutkan maksud dan tujuan Anda itu tadi ya, dan pastikan kalian ngechatnya jangan tengah malam. Mereka juga manusia biasa ya. Pasti kayak kita tuh diganggu tengah malam tuh nggak enak ya. Tengah malam kan waktunya untuk bersama keluarga juga gitu. Mahasiswa ya udah siang aja gitu. Gitu ya adik-adik. Jadi kalau kita mau nanya, boleh kita tuh bingung banget, boleh. Bertanya juga boleh. Tapi kita juga harus ingat dengan waktu jam kerja. Nah, di jam kerja itu kan kita harus tahu jam 8 sampai jam 4. Kita ya harus tahu etika lah ya. Attitude kita harus dilatih. Jangan, "Assalamualaikum Bu." Terus mau nanya apa gitu. Setelah itu kadang nggak ada ucapan terima kasih, atau endingnya udah cuma di-read doang setelah tahu informasinya gitu kan. Kayak ngucapin terima kasih itu jadi sesuatu hal yang berharga ya. Itu kayak kecil sih, kecil tapi kayak itu impact-nya besar banget buat diri kita sendiri juga buat orang lain ya. Oke nih Kak Atika. Nah, di mahasiswa baru juga nanti adik-adik itu kan katanya nih kata Kemendikbud kita bakal kuliah bakal offline langsung di tahun 2021. Wow, tinggal 2 bulan lagi. Semoga ya adik-adik nanti kuliahnya secara langsung. Nah, kalau kuliah langsung ini kita kan udah lepas seragam udah nggak pakai seragam, otomatis baju bebas. Pakai baju bebas nih kayak kita gini ya, bisa ngatur style kita sendiri. Nah, style itu di kalangan mahasiswa kayak pakai baju apa sih, mungkin kayak harus kayak mana sih pakai bajunya, terus juga ya gaya hidupnya lah gitu. Kalau Kak Atika sendiri itu tuh menunjukkan kepribadian kita nggak sih waktu kita mau bingung juga kan mau pakai baju apa kayak mana? Kepribadian kita menunjukkan banget gitu. Jadi kadang kalau mami kita ngeliat nih anak baru lagi jalan kelihatan banget nih ini anak baru nih gitu. Soalnya fashionnya masih kaku gitu masih gitu aja, kadang nggak nyambung gitu dari bawah sampai atas gitu. Tapi kayaknya anak zaman sekarang mungkin lebih pintar kali ya soalnya ngelihat anak-anak SMA sekarang emang udah lebih hedon kayak dibanding anak-anak kuliah gitu. Ya nggak apa-apa sih, kelihatan rapi juga kan, tapi ya lihat-lihat budget juga untuk beli barang-barang untuk matching semuanya gitu. Harus nggak sih kita ngikutin teman, misalkan teman lagi tren nih pakai baju dengan merek ini, pakai tas dengan merek ini, kita ngikutin nggak sih kayak gitu? Kayaknya nggak usah deh. Mungkin sesekali boleh. Mamanya sekarang trennya baju apa nih? Ya udah kita beli ini. Tapi bulan depan kalau tren lagi, jangan ikut-ikutan beli lagi. Kalau mamanya, mending budgetnya itu untuk ditabung gitu kan. Karena kalau mamanya kita ngikutin tren, nggak akan ada habisnya gitu. Besok mereka bakal ngeluarin produk lagi. Namanya mereka jualan ya kan. Dan kita adalah masanya kita yang akan membeli gitu. Jadi kita tuh, nah buat adik-adik jangan nanti kalau sudah offline bertemu langsung. Itu godaannya besar banget untuk cewek. Kalau cowok mah bodo amat ya. Kayaknya tapi cowok juga sering. Misalkan nih temennya udah pakai moge tuh. Kalau cowok lebih besar uring-uringan ya sama bapak ibunya. Iya kalau punya uang simpanannya banyak. Lah kalau enggak kayak mana dong dipaksain beli moge kayak gitu. Mungkin mereka kalau masalah style nggak terlalu ya. Soalnya kayaknya cowok itu pakai bajunya itu. Bisa jadi satu baju bisa dibuat 3 hari. Iya, kalau enggak jaketnya yang diubah atau apa gitu, celananya gitu. Kalau cewek tiap hari ganti. Ya, intinya memang baju yang kita pakai itu menunjukkan kepribadian kita. Nah, buat adik-adik catatannya jangan terus-terusan pakai apa sih mengikuti tren. Karena berkata Kak Atika tadi, mengikuti tren itu tidak akan ada habisnya. So, be yourself. Kalau kalian sukanya pakai warna hitam, pakailah warna hitam. Sukanya warna merah, pakailah warna merah. Senyaman kalian. Warna ini kayak aku nih ya. Aku nih warnanya kan krim, belum tentu cocok dipakai sama Kak Atika. Gitu juga nih warnanya Kak Atika belum tentu cocok dipakai sama aku. So, ya confident aja, percaya diri sama diri kalian. Jangan pinginan. Irian ya, pengen ngikutin orang lain. Irian jaya banget. Oke, Kak Atika kok agak-agak mau ngelucu tapi gimana gitu ya.
Terus juga kuliah ini, nah tadi kata Kak Tika bingung, banyak tugas juga. Stressful nggak sih Kak Tika di awal-awal kuliah itu dengan segitu banyak tugas dari dosen? Ngalamin stres nggak? Ya sempat tapi ya nggak terlalu, karena ya udah sih kalau mamanya ada tugas ya kerjain, kalau nggak bisa kan kita punya kakak tingkat tuh, tanya gitu gimana, atau sekarang kan apa-apa bisa ditanya di Google, ya udah jalanin aja. Jadi nggak apa-apa ngeluh ketika masih emang banyak banget tugas, stres, nggak apa-apa ngeluh. Jadi jangan sok-sok tegar untuk ya aku bisa tapi sambil nggak mau makan, nggak bisa kerjain segala macam, nggak apa-apa ngeluh. Ya mungkin kalau mau nggak ada temen, sekarang teman-teman pasti bakal dilampiasinnya ke story gitu. Jadi tapi kayak sambat itu nggak apa-apa sambat gitu, itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi kalau lebih baik sih kalau kata aku ya ke temen daripada ke story. Kalau story tuh kayaknya semua orang tahu masalah kita, tapi nggak ada yang ngasih solusi. Tapi kalau mamanya ke temen itu tahu, dia udah cukup teman kita yang tahu kita kayak mana, sambat lagi stresnya kayak mana, tapi mereka ngasih kita solusi, ngasih saran. Ya ngasih saran kita harus gimana. Kalau kayak di sosmed itu jangan-jangan apa sih orang alay banget. Ada pasti yang batin kayak gitu, atau ada yang ngambil kesempatan, wah ini lagi galau nih, deketin gitu kan bisa jadi juga. Ada yang modus jadinya ya. Gitu. Jadi stres itu nggak apa-apa, asalkan jangan sampai lupa makan. Ketika lupa makan, jangan lupa makan, jangan lupa ibadah, ya boleh stres. Manusiawi ya. Nah, kalau dengan lingkungan pertemanan di kampus juga kayaknya kita perlu nggak sih pilih-pilih teman. Kalau saya dulu itu tuh kayak ya udah sih ngalir aja gitu, teman sekelas ya udah temenan gitu. Cuman tuh kayak kita seleksi alam gitu loh, kayak pelan-pelan circle pertemanannya ya temannya banyak, tapi mungkin buat curhat tentang pribadi banget tuh sih itu kayak. Kalau Kak Atika sendiri gimana? Iya, aku juga ya friendly aja deh, temenan sama semuanya ya, karena kalau milih-milih kayaknya kayak anak SD zaman dulu gitu. Zaman dulu tuh iya, zaman SD tuh ada kawan aku juga yang kok kamu mainan sama dia, marahan dia marah. Ya kalau aku sih iya bodoh amat gitu, nanti juga balik lagi orang dia nggak ada teman kan, kita ada teman gitu. Jadi ya semua ditemenin. Cuma ya itu tadi benar, kalau umpamanya untuk tempat curhat mungkin dengan si ini tempat curhat khusus yang di kampus gitu orang tertentu, untuk yang hangout, karena teman curhat kita belum tentu dia mau kita ajak hangout. Oh teman hangout yang ini, terus teman hangout ini teman belajar belum tentu enak diajak belajar ke perpus. Oh dengan yang ini gitu. Jadi ada porsinya masing-masing. Ada porsinya lah ya. Gitu. Kalau kita mau kesini dengan ini, mau makan dengan si ini. Gitu. Porsi pertemanannya ada masing-masing. Boleh nih tips dari Kak Atika kalau lagi butuh teman curhat sama yang ini gitu kan. Kalau online masih belum bisa ditebak ya ini temennya suka apa. Iya gitu. Kita tuh aku sedih penasaran sih sebenarnya temenan virtual tuh kayak mana ya? Ya mungkin kayak kita ketemu temen di Facebook Instagram cuma sekedar chatan kali ya nggak sih? Kepo-kepo. Ada ya belum bisa membayangkan karena kami memang tidak ini ya. Bukan lahir dari mahasiswa online. Nah, kalau di kampus juga nih awal mahasiswa baru itu banyak tuh mahasiswa baru yang ada yang dipengaruhi misalkan sama kakak tingkat, udah nggak usah kuliah, nggak usah mikirin absen, lulus gitu. Ada juga yang jangan gitu, nanti kamu nggak dapat nilai bagus loh gitu. Sebenarnya menurut Kak Atika absen itu penting nggak sih? Gitu. Ada yang kakak tingkat itu menjadi malaikat, ada yang menjadi hantu, menakut-nakuti kita gitu. Jadi absen itu ya kembali lagi tergantung dosen, karena ternyata dosen tuh nggak kayak guru kita SMA yang harus kalau mau absennya full nanti nilainya dapat bagus itu. Ternyata nggak juga, ada yang cuma icak-icaknya doang, kacanya doang ngabsen gitu, padahal ya enggak juga bahkan ada yang bilang katanya kalau yang aktif dapat nilainya bagus. Nyatanya di akhir ketika nilai keluar, nilai kita sama aja dipukul rata. Jadi nggak usah heran ketika nanti keluar di KRS nilai kita tuh dipukul rata, satu kelas B semua atau satu kelas A semua. Jadi nggak usah patah hati banget lah, emang gitu dunia perkuliahan gitu. Awalnya emang kaget juga sih kayak gitu. Ya apa sih ini kok nggak adil banget hukum alamnya gitu. Udah capek kuliah gitu, bisa absen penuh. Kita kadang udah sampai dengerin sampai ngantuk-ngantuk demi ternyata gitu doang. Gitu. Ya intinya sih kalau mau bolos ya Kak Atika, maksudnya kalau nggak mau masuk ya harus ada alasan gitu ya. Jangan aduh gue mau bolos, saya mau rebahan gitu, kayaknya tuh gak masuk akal gitu loh. Kamu kenapa tidak masuk?
ingin tidur. Iya, tidur. Harus ada alasan kali ya. Iya. Mungkin kita memang ada sesuatu yang urgent, penting. Ikut organisasi boleh loh, izin. Kita juga lihat-lihat. Ya intinya kita biasanya berapa sih Kak Tika kalau ada peraturan kontrak belajar gitu loh, kayak kontrak apa sih? 3 kali ya boleh nggak masuk gitu. Boleh nggak masuk. Lumayan kan tuh 3 kali udah banyak loh. Sakit sekali. Mubazir juga nggak kita pakai gitu. Bener. Kalau aku punya prinsip itu harus dipakai jatah 2 kali itu untuk tidak masuk, 2 atau 3 kali itu dipakai. Lumayan. Tapi dipakainya untuk hal sesuatu yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuhnya apa gitu. Kalau kita sakit ya istirahat, izin gitu kan. Atau kita butuh apa ya, pergi ke suatu tempat dengan keperluan yang bermanfaat ya. Nah itu boleh aja tuh absen, nggak masuk kuliah nggak apa-apa. Ya gitu ya. Terus apalagi nih ya. Nah terkait absen pasti ada kaitannya nih sama ketika sama nilai. Nah cara nyari ya. Kalau ya nilai itu kan pasti ada yang nilai kuliah itu kan A, B, C, D, E ya. D sama E ini rawan banget ya, rawan yang nggak lulus dan wajib ngulang ya. Nah, masih boleh ngulang atau enggak? Enggak boleh. Nah, biar cara untuk dapat nilai aman itu kayak mana sih gitu, kayak apa kita harus belajar terus atau seperti apa biar nilai kita tuh minimal aman. Ya kalau mau di kuliahan tuh sebenarnya kita bingung nggak sih mau belajar apa, mungkin teman-teman bingung soalnya kalau mamanya kayak di SMA guru emang menggunakan buku ini, tapi kalau di kuliah kan kita nggak ada pacuan guru memakai buku ini, jadi kita tuh harus pintar-pintar baca ya semuanya, kalau bisa semua buku gitu. Terus untuk mencari nilai aman tuh paling enggak sih kita tuh aktif lah di kelas itu, enggak nongolin muka gitu ya, nongolin muka atau duduk paling depan. Atau sering nanya, nggak usah sering-sering banget, nggak apa-apa sesekali, atau menambahkan kalau mau nggak ada pertanyaan tapi tahu menambahkan, itu paling enggak dosen itu tahu nama kita, oh muka ini namanya si ini gitu. Jadi ketika kita izin pun itu nggak jadi problem yang besar gitu kan. Udah ya itu aja sih sebenarnya. Ya intinya kita harus nyari nilai aman itu ya tahu karakter dosen juga, terus tahu diri lah sebenarnya. Maksudnya tuh kayak kita tuh kemampuannya nyampe mana ya. Kalau kita emang bego, maksudnya tuh kalau emang kita kurang di mata kuliah itu nggak ngerti, ya belajar lah gitu, nyari, maksudnya tuh ngebaca. Nah kalau kita udah tahu ya alhamdulillah kan, nggak terlalu effortnya, usahanya nggak terlalu gede-gede banget. Apalagi kadang kalau ngomongnya presentasi kan cuma sama kawan kelas tuh ya, udah ada jadwal minggu ini kelompoknya si A, ya udah minta makalahnya, jadi kita baca lebih pertanyaan, baca lebih dulu. Untuk anak-anak online ini sebenarnya ada kong kali kong nggak sih? Kan kalau mulai kita yang offline biasanya tuh satu kelas tuh ada kong kali kong. Jadi aku bakal nanya kamu ya gitu. Nanyanya apa? Jadi kita udah nyiapin jawaban gitu loh, karena takut dinilai dosen kita nggak bisa jawab gitu. Tapi kalau untuk yang online nggak tahu nih ada kong kali kong. It's okay loh buat kayak gitu, kayak preparing untuk menanyakan sesuatu, belajar, malah kita ada ilmunya. Kayak kita tuh ngebaca dulu gitu juga. Terus gini sama teman-teman, kalau yang adik-adik belum berani untuk bertanya atau males banget nanya, apa sih males banget gue nanya, nggak punya pertanyaan bagus. Nah tapi kalau ada teman yang nanya, boleh kayak kata-kata tadi nambahin. Nah kita ada gambaran tuh jadinya. Kalau kalian gue pinter nih, kayaknya gue lebih cocok nambahin nih daripada nanya gitu kan. Itu pede banget. Jadi dia mungkin keahliannya lebih ke menganalisa ya. Jadi dia mengamati, kurang bagus sih kayaknya jawaban temen gue. Cuma yang jadi masalah emang kalau masih semester awal itu takut untuk bertanya. Takutnya itu gini, takut salah, terus juga takut pertanyaan ini berbobot nggak sih gitu. Takut dibilang jelek. Takut dibilang jelek, padahal tuh ya nanya aja nggak apa-apa. Cuma ya itu mentalnya kadang udah mau angkat tangan nggak jadi, udah mau ngomong nggak jadi, emang kayak gitu. Tapi kalau mamanya udah sekali nyoba nanya, nanti bakal ketagihan gitu. Ya justru gini ya, maksudnya ketika kalian masih statusnya mahasiswa, itulah kalian tempat berbuat salah sebanyak-banyaknya, ya nggak sih? Jadi jangan takut salah, nanya aja, ngelakuin sesuatu
lakuin aja, ikut aja gitu. Justru itu kayak tempat pembelajaran bener. Toh kalaupun salah kan ada yang mengarahkan lo salah. Iya. Atau kalau mamanya emang pertanyaannya belum tepat dan ditegur dosen, ya nggak apa-apa. Diperbaiki. Kan, iya, kita kan masih belajar ya. Kalau salah juga dosen kan nggak marah-marah, nggak langsung nyuruh kita dijewer atau gimana. Iya benar, nggak ada kasus ya mahasiswa dijewer sama dosen. Nggak ada guys, itu cuma di sekolah aja dulu ya. Kita udah manusia dewasa gitu. Terus juga nih, kayaknya tadi udah. Nah, Kak Atika ini tipe orang yang ikut organisasi atau tipe yang udah I'm focus for kayak untuk khusus kuliah aja gitu. Kemudian kayak jadi penting nggak sih organisasi itu? Kalau Kak Atika sendiri gimana? Awalnya aku ada niat untuk menjadi mahasiswa yang baik untuk mengikuti kuliah aja gitu. Kuliah aja. Ya awalnya itu pokoknya kayaknya ya udah deh aku bakal off dari semuanya. Mungkin karena dari SMP SMA pernah ikut organisasi gitu. Jadi ya udahlah di kuliah ini kayaknya pengen off aja deh untuk kuliah aja gitu. Nyatanya ketika di semester itu emang di semester 1 pernah mengikuti perlombaan dan itu keluar Lampung. Emang jatah minggu depan itu saya presentasi. Cuma udah izin dari minggu sebelumnya dengan si bapak gitu. Kata bapaknya, ya udah makalah sudah siap, sudah Pak, saya kumpul di minggu ini karena minggu depan saya belum bisa, atau kalau mamanya jadwalnya diubah boleh gitu. Kata bapaknya nggak apa-apa kalau umpamanya sudah ada makalah. It's okay, udah ngumpul, minggu depan berangkat lomba dengan tenangnya. Nyatanya pas ending di semester akhir itu dapat nilainya nggak sesuai banget. C+ kalau nggak salah. Rasanya tuh ya ampun, padahal sebelum ujian itu ya kayak mamanya teman-teman nanya ya kita diskusi bareng dan emang soal itu yang kita diskusikan gitu, ibaratnya ya sudah paham lah dengan materi dari soal itu. Dan kayaknya emang kesalahannya karena pernah izin itu, karena bapak kriteria dari dosen ini kayaknya emang sulit ditebak dan sulit untuk ya izin-izin seperti itu. Nah dari situ niat awal yang pengen fokus kuliah tadi itu jadi belok. Ya udahlah, karuan masih tetap aja ikut organisasi, ikut lomba-lomba, toh kuliah nilai dapatnya ya cuma segitu-gitu aja. Malah kalau mau ikut itu semua kita bisa dapat teman, dapat relasi, dapat prestasi, bisa dapat semuanya gitu. Nilai dapat, teman dapat, prestasi dapat gitu. Jadi ya udah, jadi nggak usah kalau mau ada yang bilang kalau ikut organisasi nanti kamu jadinya nilainya jelek, terus nanti lulusnya makin lama gitu-gitu. Enggak juga, itu tergantung cukup mitos aja. Ya mitos sebenarnya kalau kayak kita ikut banyak organisasi kita jadi keteteran kuliahnya. Cukup agak mitos sih sebenarnya, itu depend on yourself ya, kayak tergantung diri kita sendiri. Bisa nggak sih kita manage-nya gitu. Lagian kan organisasi tuh nggak tiap hari, nggak setiap jam kuliah juga ya kan gitu. Toh juga kalau mamanya nggak gabung di organisasi nggak dimarahin, kan kita gabung ketika jam kita kosong aja gitu. Jadi kayak bukan kita jadi harus tidak menyalahkan organisasinya, yang harus kita cross check adalah diri kita sendiri. Ya jangan-jangan kitanya nih yang nggak bener di organisasi ini gitu. Organisasinya udah bener, ngasih kita kesempatan, ngasih kita tempat gitu, ngasih kita relasi, kitanya yang jadi kayak terlena, terus juga lupa dengan kuliah. Itu diri kitanya sendiri, jangan nyalahin organisasinya. Ya, soalnya kadang ada yang tipe orang sebenarnya ketika ada kegiatan organisasi dia tuh ya kayak anggota tuh kan masih banyak kan anggota yang lain tidak terlalu penting gitu, tapi dia lebih mendahulukan organisasinya daripada mamanya lagi ada UTS. Kecuali kalau mamanya dia ketua pelaksana, it's okay gitu, izin untuk UTS dan mengutamakan ini karena tanggung jawab dia lebih besar. Tapi kadang anggota terus mengatasnamakan organisasi gitu. Itu sih yang sebenarnya salah, menjadikan gitu. Pelarian ya, jadi nggak biar nggak UTS alasannya ikut organisasi. Nah ini jangan sampai salah ya. Jadi ini tergantung sama kalian sendiri gimana memahami porsi kalian di organisasi itu dan di kuliah tadi itu. Kak Atika berapa sih yang diikutin organisasinya? Kayaknya nggak kehitung ya guys. Nggak juga. Berapa tuh? Bisa disebutkan? Untuk yang organisasi di dalam kampus mungkin kalau mahasiswa yang dari UIN tahu KM Hikmah, himpunan Qori-Qoriah mahasiswa gitu, sama PKPT IPNU IPPN UIN Raden Intan Lampung yang di dalam kampus. Oke, yang di luar gabung di
pengurus cabang IPNU PPNU juga. Aktif banget kader NU guys. Terus apalagi AIS Lampung, Arus Informasi Santri, dan yang terakhir itu MIC Lampung, Motivational and Inspirational Class gitu. Nah, itu kegiatannya kenapa ya? Kayaknya asik aja gitu untuk ngikutin kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi volunteeran gitu ya. Volunteer, asik banget, kita ketemu orang-orang baru. Terus juga kita tuh bisa lebih banyak bersyukur, oh ternyata orang di sekitar kita tuh banyak yang lebih nggak seberuntung kita. Selama ini mungkin di kampus kita ngelihat teman-teman kita yang ada di atas kita itu beruntung ya jadi dia, tapi kita lupa bersyukur ternyata kita juga beruntung dari teman-teman yang ada di sekitar kita yang di bawah kita gitu. Oke, itu ya tadi Kak Atika organisasinya lumayan baik nih. Kalau saya kebalikannya Kak Atika, mungkin awalnya kalau Kak Atika itu nggak mau ya. Kalau saya itu emang udah nge-planning, saya akan ikut semua organisasi yang ada di kampus gitu kan. Jadi semuanya tuh kayak diikutin gitu sih Kak Atika. Jadi apa-apa diikutin. Nah, tapi pada akhirnya kita akan nemuin, kita makanya perlu punya prinsip hidup. Nah, jadi kita ini apa yang kita cari gitu. Boleh kita masuk organisasi A, B, C, D, E sampai Z, tapi kita punya pegangan prinsip, oh aku nyarinya yang kayak gini nih. Passionnya apa? Kalau saya nyarinya sesuatu yang lebih nambah ke wawasan saya, jaringan, terus juga ke sosial. Nah, saya ini orang-orang yang sok-sok berjiwa sosial gitu ya. Bisa membantu pendidikan gitu, bisa membantu wawasan anak-anak. Nah, itu saya senang banget. Makanya pada akhirnya dari sekian banyak organisasi yang saya ikutin di awal-awal semester sebanyak itu menyisakan 2 organisasi. Apa tuh? Yaitu UKM PIK Sahabat, Pusat Informasi Konseling, karena emang itu concernnya di anak-anak, remaja gitu, ngasih edukasi seputar permasalahan remaja, pendidikan. Itu saya senang banget gitu, makanya bertahan sampai setelah lulus juga masih ikut waktu itu. Terus juga ikut apalagi ya, rumah film KPI. Nah, buat anak-anak KPI itu bisa banget tuh ikut rumah film KPI, karena itu bisa kayak jadi latihan kita untuk acting, yang suka acting, yang suka moto itu jadi tahu moto tuh angle-nya dari mana. Oh, ternyata syuting untuk 3 menit itu butuh waktu yang lama banget, dan tag-nya berulang-ulang. Jadi kita tahu, bisa lebih menghargai kalau kita nonton film, kalau ada teman kita berakting itu bisa lebih menghargai ikut itu. Terus juga setelah saya lulus jadi bermanfaat nih Kak Atika. Akhirnya saya membangun sendiri organisasinya yang tadi tuh kayak komunitas MIC. Nah, kebetulan bukan saya membangun, ada teman-teman saya foundernya. Saya diamanahkan untuk menjadi ketuanya. Nggak tahu sih mereka jadi percaya gitu. Nggak ngerti juga ya. Terus juga saya jadi buat 2 sisi project. Nah, teman-teman bisa cek 2 sisi project di Instagramnya ya, @2sisiproject, atau kalian bisa cek di YouTube channelnya 2 Sisi Project. Ada muka kita berdua. Langsung di subscribe. Nah, kadang tuh hal yang sering diremehkan dengan mahasiswa itu kayak ngopi, diskusi. Maksudnya ngopi dan diskusi ya. Emang kembali lagi ke orang itu tujuannya. Kadang ngopi ada sih yang emang cuma ngopi sama teman-temannya tapi asik dengan main handphone. Tapi sebenarnya manfaatnya banyak banget ketika kita emang benar-benar ngopi dan diskusi, di mana kita emang benar-benar membicarakan permasalahan, sesuatu yang penting, atau wawasan kita jadi luas. Bukan ngegibah ya, tapi emang kita coba kritis gitu ya. Coba kritis. Oh, ada permasalahan apa sih? Yaudah yuk kita sambil ngopi gitu. Maksudnya santai di luar lingkup kampus gitu. Ya. Emang kalau mamanya, tapi memang banyak yang nggak sadar sih, mungkin cuma sekedar kumpul sama teman-teman, hahaha, foto, hangout doang gitu ya. Udah. Tapi dengan kayak gitu tuh menurut aku sih kita bisa lebih dekat dengan teman-teman kita, terus kita bisa ngungkapin apa aja, meskipun di diskusi itu kita pasti bakal ada debat, karena saya nggak setuju ini dengan opini dia, gini, karena saya dapat informasinya seperti ini, nggak apa-apa, toh juga keluar dari diskusi itu kan kita udah dapat wawasan, oh kita ada pandangan nggak cuma dari sudut kita aja, ternyata ada dari sudut dia gitu. Jadi organisasi itu ya sesuaikan dengan kebutuhan adik-adik ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, dan manage sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah, terus juga nih pertanyaan, kalau sekolah kan ada nilai 10, terus juga 100 ya. Kalau kuliah kan ada namanya IP ya, ukuran kita tuh dinilai dari IP. Nah, penting nggak Kak Atika tuh ngerasa penting nggak sih IP itu penting nggak sih? Terus juga paling tinggi dapat IP berapa?
penting nggak ya, penting lah ya. Kalau IP-nya kecil nanti yang gimana, susah juga kita nggak lulus nanti ada ulang lagi, ya. Kalau di kuliah itu teman-teman, kalau memang kita nggak lulus di mata kuliah itu kita harus ngulang, jadi beda. Kalau mamanya di SMA mungkin remedi ya, tapi kalau remedi kan bisa langsung, mungkin lusa atau seminggu setelahnya bisa langsung. Nah kalau mamanya di kampus itu kita harus semester depannya, jadi nunggunya lama gitu. Terus kalau untuk IP berapa aku nggak pernah tahu IP aku berapa gitu, karena kalau mau udah download KRS tuh ya download aja, yang penting udah ngelewatin apa jadi, ya. Jadi Kak Dika bukan tipe orang yang mikirin IP gitu ya harus sekian, tapi kayak lebih ke ngejalanin prosesnya aja gitu ya. Ya udah ngerjain tugas bagus nilainya, ya udah ada ini komen, ya udah gitu-gitu aja gitu. Mungkin dijalani saja ketimbang mikirin apa harus IP sekian terus stres gitu kan. Lebih baik fokus di belajarnya ya Kak Tika ya. Belajar, hasil itu belakangan. Oh iya, sama IP juga nih buat adik-adik yang nantinya mau dapat beasiswa ya. Kalau kalian pengen dapat beasiswa, IP juga cukup berpengaruh sih. Kalau emang mau ya beasiswa kayak minimal 3,7 gitu IP itu harus ada segitu sih ya. 3,7 3,5 biasa kebanyakan. 3,5 juga boleh tuh. Ya, yang penting ya kalian usahakan lah ya. Dibantu sama skill sebenarnya, selain IP itu dibantu sama skill. Apalagi zaman sekarang ya. Kamu bisa apa gitu. Udah pengabdian apa ya, gitu. kalau IP doang gitu banyak yang IP gede dan di atas kita, tapi kalau ditanya skill mereka zong karena selama ini ya cuma kuliah aja tanpa mereka cari jati diri mereka, aku skillnya di mana, soft skill yang lain tuh apa bener gitu. banget. Nah terus pertanyaan selanjutnya Kak Tika, kayaknya kita udah mau di penghujung tapi masih ada beberapa pertanyaan ya. Pernah ngerasa minder nggak sih pas awal-awal masuk kuliah itu kayak kok dia kayaknya lebih cantik ya gitu, oh kayaknya dia lebih pintar ya, oh kayaknya dia lebih kaya gitu ya, aduh bawa motor segala macam gitu. Kak Tika pernah minder nggak sih? Kalau minder gitu? Dengan yang lebih pintar mungkin pernah ya, pernah kok. Kayaknya dia nih gini mindernya, dia itu dengan apa fashion yang biasa aja tapi otaknya isinya banyak banget gitu, otaknya encer ya, otaknya encer banget, kok bisa sih gitu, padahal apa aja sih, jadi pengen tahu gitu loh keseharian dia tuh sebenarnya apa aja, kok dia bisa pede dengan passion dia yang biasa aja, atau kadang tuh memang dia dengan wajah pun nggak terlalu memikirkan itu gitu, bedakan ya ala kadarnya segala macem kan gitu, tapi kok bisa sepintar itu, justru minder dan iri dengan beliau yang seperti itu. Tapi kalau mamanya masalah dia lebih cantik kayak saya itu nggak minder sih, karena kan cantik itu subjektif gitu, bisa jadi di mata dan relatif relatif, bisa jadi di mata teman-teman Kak Uyun ini cantik, saya enggak, atau di mata teman yang lainnya ada yang lebih cantik dari kami berdua, atau malah dari teman-teman yang nonton di sini kita tuh cantik banget kan, kita nggak tahu gitu. Jadi ya itu sih, kalau mamanya lebih iri ya lebih iri atau minder dengan orang yang seperti itu gitu. Pernah sih aku juga ngerasa minder di awal kuliah itu, karena memang kaget aja sih ngelihat teman-teman yang pakai bajunya banyak yang baru guys, beneran itu awalnya aku ngerasa minder. Terus pada akhirnya ya udah, karena memang saya nggak punya uang ya gitu, ya gimana nggak punya duit buat beli baju gitu. Terus ya udah pakai baju kan, waktu sekolah dulu kan kita pakai seragam terus ya, jadi nggak pusing dengan baju. Nah terus pas kuliah itu ya udah pakai baju yang emang jarang dipakai waktu sekolah dulu. Awalnya minder waktu itu, terus teman-teman juga pada hangout, oh mereka makan di kafe misalkan 100.000 buat mereka murah, buat gue bisa 100.000 sebulan gitu. Awal semester itu 100.000 bisa sebulan loh, beneran itu. Karena kiriman masih banyak stok ya gitu kan. Kayak kaget gitu sih, teman makan di kafe 100.000, aduh gue mikir-mikir deh kayak besok nggak main lagi sama dia. Nah terus lama-lama kelamaan gitu rasa minder itu memang ditutupi dengan kemampuan kita. Nah jadi lebih fokus ke apa sih yang kita punya gitu. Jangan fokus ke orang yang lain punya, nggak akan ada habisnya gitu. Kita tuh harus fokus sama diri kita yang punya, karena saya punyanya skill ngomong gitu ya. Ngomong ya udah, akhirnya pada saat ngomong aja gitu. Di organisasi apa, mungkin teman-teman boleh tanya di angkatan 13-14an itu pasti tahu sama yang namanya Nazratul Uyun, suka ngomong padahal ngomongnya itu nggak ngerti apa gitu, karena saya ngerasa saya harus memaksimalkan itu gitu. Emang secara fashion saya nggak punya gitu, mungkin secara finansial juga nggak punya kayak teman-teman yang lain, but I have this gitu, gue bisa ngomong, ya udah ngomong aja. Kalau aku mungkin karena dari zaman SMA ya, maksudnya
ibu tuh emang udah mewanti-wanti, udah menasehatin untuk ke itu, karena mungkin tahu ya aku orangnya kalau mamanya nggak matching kurang bisa pede gitu. Jadi mulai dari SMA selalu dibilang sama ibu, pokoknya intinya ingat tujuannya menuntut ilmu. Pas mau masuk kuliah juga ingat, nanti pasti teman-temannya banyak yang belinya baju baru terus gitu, tiap hari beli baju terus. Tapi kembali lagi kayak gitu, kita lihat, benar kata Kak Oyun tadi, kita lihat kantong kita lihat kemampuan kita gitu. Jangan ngikutin temen yang emang mampu gitu, nanti ujung-ujungnya kita nggak bakal jadi belajar, tapi ujung-ujung malah berlomba-lomba, berlomba-lomba secantik apa. Iya, terus gitu kita malah nggak bisa mikir belajar yang jernih karena ya ampun kayaknya malu deh nggak sama dia gitu. Ya udah, kalau emang temennya gitu ya udah gitu, kalau nggak kita jangan berteman dengan dia gitu. Maksudnya perlahan-lahan mundur, kita cari teman yang emang satu circle sama kita, yang emang ya udah bajunya itu lagi nggak apa-apa deh dipakai besok gitu. Ya nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, Katika, berkat jadi mahasiswa nih, kalau saya dulu jujur banyak banget keliling-keliling di beberapa kota Indonesia berkat jadi mahasiswa gitu kan. Terus juga punya banyak uang ketika jadi mahasiswa. Iya, bener. Gila ya, semester akhir gini udah mulai pusing gitu. Kok penghasilannya jadi menurun. Bener banget. Kalau saya dulu jadi sering banget ke Bandung. Gara-gara ya saya ikut organisasi Pusat Informasi Konseling itu. Jadi memang sering ada pertemuan dengan remaja se-Indonesia gitu. Ada training of trainer gitu, kayak pelatihan segala macam itu sama-sama remaja Indonesia. Jadi sering banget ke Bandung dulu. Terus juga karena di Ma'had ya, di asrama UIN. Jadi itu sering juga diajak lomba keluar kota. Waktu itu pertama kali ke Bengkulu. Ya, dan itu tuh ternyata di Bengkulu kayak gini gitu. Itu jauh kita jalan-jalan. Nih, Bengkulu sama Lampung itu kan deketan terhitungnya dekat. Tapi budaya kita tuh sangat beda banget. Mereka ke Melayu gitu, sedangkan kita apa loh? Kita tuh lebih ke Jakarta gitu. Gitu ya. Kalau kita tuh kayak apa loh gitu kan. Sedangkan kalau orang Bengkulu itu ya mereka masih agak sama dengan Semende, Au juga kayak orang gitu, Pekanbaru malah ya, kayak orang Malaysia gitu. Mereka orangnya kayak gitu. Nah, kalau Kak Atika sendiri pernah kemana aja nih berkat menjadi mahasiswa? Ya, berkat menjadi mahasiswa tuh emang asik banget ya. Kayaknya kemana-mana tuh kita dibiayain ya kan. Maksudnya kayaknya kalau mamanya nggak karena itu ya nggak mungkin kita bisa sampai sana gitu. Jadi di awal semester 1 itu dapat amanah ke Bandung juga. Waktu itu lomba syarih Quran, masih namanya nyoba ecek-ecek kan, nggak menang. Ya nggak apa-apa, dibayarin kampus. Dibayarin kampus, dapat pesangon gitu. Dapat uang. Pokoknya ya happy fun ya. Itu budaya ternyata di sana di sekelilingnya. Kalau di Bandung tuh emang Sunda banget ya. Budayanya kental ya. Iya, budayanya kental. Kayak pas di Lampung kok heran nggak bisa bahasa Lampung gitu. Saya selaku orang Lampung juga sedih sebenarnya. Terus selanjutnya itu lomba di semester berapa ya? Semester 2 atau 3 itu ya, putusan Ma'had juga itu kita dapat di Medan ya? Palembang. Ya, Palembang. Pas kesana ya itu kita jadi tahu budayanya kan. Mereka sama kerasnya dengan kita. Cuma ya itu tadi di sekelilingnya itu orang-orang juga pakai bahasanya Palembang. Kembali lagi budayanya itu dipertahankan ya. Jadi kembali lagi. Jadi meskipun kita mahasiswa dari luar Palembang, pasti bisa bahasa Palembang gitu. Kita juga harus pelan-pelan ya. Kayak itu kok gini gitu. Terus banyak banget ya di Jakarta gitu. Ya itu ceritanya kita ngeteng malah. Maksudnya dari kampus tuh cair, dana itu setelah kita lomba itu kita pakai uang sendiri. Usaha pakai uang sendiri. Uang sendiri. Kalau dari 10 lomba itu gagal. Menangnya tuh belum ada. Di Jakarta itu pun baru dapat karena nasional harapan 2 gitu. Jadi untuk teman-teman yang pernah gagal itu sebenarnya jangan putus asa gitu. Justru penasaran apa sih yang membuat kita gagal dan apa yang membuat orang itu berhasil gitu. Jadi ketika lomba itu jangan cuma setelah kita performs itu udah kita pergi, tapi ayo kita tonton teman kita, siapa tahu yang kita tonton jadi kita tahu ternyata dia tadi menang karena kelebihannya dia ini
gitu. Jadi kita belajar dari yang lain. Kebanyakan menemukan orang-orang yang sedang berlomba itu ketika lawannya menang, dia mencoba-coba mencari kekurangan dari ini. Tadi itu perasaan dia kayak gini deh, seharusnya nggak gitu. Jadi justru kita ambil pelajarannya buat kita. Dan kita introspeksi, oh ternyata gimana kita mau menang, kita tuh latihan cuma 3 hari. Kita nggak tahu kan yang menang itu latihan berapa gitu. Siapa tahu mereka emang latihannya dari sebulan gitu. Dan setelah itu diutus lagi dari UIN lagi, kita ke Palembang lagi. Jadi akhirnya dari situ udah agak paham gitu jalan-jalan di Palembang, terus Ampera, tempat pempek yang enak karena udah 2 kali itu. Jadi lebih paham kulinerannya enak gimana ya di Palembang. Jadi pas yang kedua itu udah agak bisa ngomong siko bae, mau beli ini uni gitu kan. Dan enak, itu sih enaknya tuh kita bisa kenal budaya orang yang di sana. Next, apa namanya yang diuntungkan lagi untuk kampus di UIN waktu itu dan kesempatan pertama dan terakhir mungkin ya karena sekarang udah nggak bisa itu pasti semester akhir semester akhir itu dapat KKN di Jambi. Nah itu sebenarnya KKN yang di Jambi ngapain aja tuh KKN di Jambi, jauh banget ya? Iya, jadi waktu itu sebenarnya KKN itu adalah KKN kebangsaan yang adanya di Ternate. Jadi waktu itu harus TOEFL. Nah teman-teman mumpung masih semester awal emang diasah lagi untuk bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya gitu karena emang apa-apa sangat dibutuhkan sekali itu gitu. TOEFL dan juga TOEFL atau IQA TOEFL. Dan waktu itu dari sekian banyak kan mahasiswa UIN yang semester 6 ya itu daftarnya banyak kita itu yang terpilih. TOEFL harus 450. 400 minimal 400. Jadi waktu itu aku TOEFL-nya itu mepet banget, cuma 400 lewat 7. Lewat 7 udah nekat daftar. Pas waktu interview ternyata pas interview itu aku udah baru searching Ternate itu kayak mana dan ternyata di sana tuh sering gempa. Jadi aku tuh mulai ragu, Atika takut ya kalau keterangan gempa. Akhirnya milihnya dia pokoknya ketika interview itu baru dikasih tahu ternyata nggak cuma Ternate, ternyata ada Jambi. Langsung diiming-imingin kalau mami kita yang di Jambi itu bareng dengan mahasiswa dari Brunei dan Malaysia gitu. Jadi banyak dari negara lain ya. Kalau seumpama kita yang Ternate yang kebangsaan itu tuh cuma mahasiswa dari Indonesia tapi ada dari UGM, negeri segala macem gitu. Oke, jadi memang sangat support ya kayak TOEFL gitu bahasa Inggris itu memang penting kayak saya setelah ini tuh lulus ya Kak Atika kan nyari beasiswa untuk S2 itu tuh memang harus banget kalian mau lulus aja itu TOEFL jadi bisa penghambat kalian loh kalau kalian nggak pintar. Nah makanya kayak sekarang ya di acara ini nah itu ada voucher belajar 500.000 kalau nggak salah. Nanti bisa tanyain bisa tanya sama Kak Intan bisa loh kapan lagi bisa dapat voucher belajar 500.000. Kalau di luar sana ya beneran bisa jutaan loh belajar untuk satu bulan pertemuan untuk belajar TOEFL itu tempat les yang lain gitu. Nah, nanti bisa ditanya nih sama Kak Intan di Inter Education itu ternyata di acara ini bahkan di acara ini ada voucher belajar 500.000. Ayo buruan ikutin. Nah, tuh. Apalagi yang masih di rumah ya udahlah gunain sekarang kan ada YouTube kan maksudnya belajar bahasa itu nggak harus ya YouTube kan ada gurunya juga kan yang ngajarin cara kita speaking kayak harus belajar mandiri juga belajar mandiri. Jadi ya udah belajar pelan-pelan. Mungkin kalau mamanya yang suka nyanyi dengan cara nyanyi lagu English. Jadi lidah kita kan udah mulai terasah dan nggak mungkin kita tuh nyanyi aja pasti nyari tahu apa sih artinya gitu ya. Jadi sesuka kalian yang suka yang dengan nonton film boleh karena kita nonton coba untuk kayak nggak pakai subtitle gitu ya nggak pakai subtitle atau nggak apa-apa pakai subtitle nggak mungkin kita nggak ngikutin pasti bakal ngikutin dengar dan bakal ngikutin gitu. Jadi banyak cara gitu jangan monoton untuk di zaman sekarang kayak nggak ada alasan deh untuk nggak bisa belajar gitu asal ada kuota aja. Pokoknya senangnya jadi mahasiswa kayak gitu bisa keliling Indonesia terus juga dapat penghasilan tadi itu juga saya katakan karena saya punya saran gitu buat adik-adik. Memang waktu itu kita dapat penghasilan banyak ya. Ketika ngerasa nggak sih punya jujur saya punya penghasilan banyak itu jadi mahasiswa. Kayak hadiah lomba itu 7 juta, hadiah lomba 7 juta, 10 juta. Tapi nggak tahu ya kemana. Ya beneran. Itu
kalau saya jujur sedikit sedikit merasa bodoh pada saat itu. Kenapa? Tidak tahu memanajemen uang pada saat itu. Kalau boleh diputar waktu pada saat itu saya bisa menaruh uang saya di investasi gitu, nggak tahu beneran itu waktu itu uang 7 juta 5 juta itu nggak tahu harus diinvestasikan kemana gitu. Maksud kayak cuma beli tas, beli barang-barang yang pada akhirnya barang itu hilang gitu aja. Nah, harus belajar. Ternyata kita tuh sekarang, apalagi katanya ya, anak muda harus melek finansial, melek investasi gitu. Benar. Nah, ternyata kalau dulu karena memang nggak ada UKM-nya, nggak ada tempat wadahnya gitu, Ketika kalau sekarang di kampus tuh ada. Kalau kita mau belajar investasi dari apa aja sih? Apa dari emas, dari saham-saham gitu. Jujur saya baru tahu sekarang karena ada UKM apa itu KSPM. Nah, dia UKM-nya pokoknya ngajarin kalian buat caranya berinvestasi. Mumpung masih muda biar nggak kayak ke kasus saya sama Kak Atika dapat uang 10 juta. Mungkin dulu kita tuh bingung kebanyakan uang kali ya. Sampai kayak cuman ngajak teman makan. Iya, enak temennya sih alias syukuran gitu ya. Syukuran lomba. Uangnya hilang gitu aja. Kalau yang gitu aja. Sumpah itu kayak nyesel banget sih sampai sekarang itu. Kayak kemana ya uang 7 juta. Padahal kayaknya dulu kayak kalau mau kita kayak ikut MTQ itu ya. Itu kan MTQ nggak cuma di satu kabupaten. Udah ikut di kabupaten ini nggak menang, ikut kabupaten ini. Ini udah dapat uang nih dari kabupaten ini. Uang banyak sebenarnya. Atau kita nggak dapat juara 1 tapi masuk 3 besar itu udah dapat uang. Nanti ikut kabupaten ini. Jadi setahun itu kayaknya udah ikut berapa kabupaten. Dan setahun itu bisa dapat loh 10 jutaan. Belum lagi dari beasiswa. Kalau saya tuh sering banget dapat beasiswa, terus sering banget juga dapat reward dari asrama. Kalau IP-nya bagus itu dikasih reward 500.000. Itu nggak tahu tapi uangnya kemana gitu. Kalau ya itu tadi pas ketika jadi mahasiswa pasti banyak banget godaan. Sadar investasi ya teman-teman, sadar untuk menabung ya, kalian bisa cek di KSPM gimana cara-caranya untuk nabung yang aman, investasi yang aman gitu ya. Jadi sesuatu pilih investasi yang cerdas, pilih sesuatu biar lebih bermanfaat buat kita. Jadi nggak terhambur-hamburkan uangnya tadi. Mubazir ternyata. Mubazir. Oke Kak Atika, kayaknya kita beberapa pertanyaan terakhir nih ya. Haruskah kita menjadi mahasiswa yang sempurna? Gitu. Sempurna tuh kayak mana ya, manusia aja nggak ada yang sempurna gitu kan. Sempurna ya udahlah jadi mahasiswa yang ya apa adanya mungkin ya bukan apa adanya sih, maksudnya ya be yourself tadi, kembali kamu jadi mahasiswa yang emang sesuai dengan kamu gitu, jangan menjadi orang lain gitu. Karena untuk apa sih kita jadi orang lain, kita tuh nggak nyaman pakai topeng ya kan, kalau ya udah ini wajah saya gitu. Jadi perkenalkan meskipun wajahnya mau seganteng ya, kalau ganteng pasti dipamerin ya, seganteng atau seapa adanya lah, mau seapa adanya tuh ya nggak usah minder. Ini saya, ini fashion saya, ini diri saya, ini kemampuan saya, ya udah sempurnanya saya itu seperti ini gitu. Kalau kamu mau berteman dengan saya ya beginilah saya, kalau emang nggak mau berteman ya saya pasti akan mendapatkan teman yang lain yang emang bisa menerima saya apa adanya. Oke, gitu. Jadi kita itu punya sempurna versi kita masing-masing. Kita punya sempurna versi saya sendiri, Uyun. Saya punya sempurna mahasiswa versi Kak Atika gitu ya. Apalagi kita nanti teman-teman bakal masuk di bonus demografi ya, anak-anak muda ini. Bener. Bonus demografi itu kayak jumlah penduduk yang produktif, yang bagus itu bakal lebih banyak kayak usia kita ini. Itu bakal banyak banget, dan usia-usia yang tua-tua gitu yang sudah tidak produktif itu bakal sedikit. Jadi persiapkan, jangan mau kita nanti dijajah orang-orang luar negeri masuk ke negara kita. Mereka ngomong bahasa Inggris, kitanya kebingungan, tapi mereka itu lancar-lancar aja di Indonesia gitu. Kembali lagi zaman sekarang tuh kita sangat berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan terutama. Terus kembali lagi tuh tadi teman-teman, mumpung masih semester awal atau masih punya kesempatan untuk belajar, ayo kembangin bahasanya. Jadi ya bahasa daerah jangan dilupakan, bahasa Indonesia harus bisa, bahasa asing juga harus dikuasai. Ya, suka saya biar kita jangan sampai dijajah sama orang lain, biar kita itu juga ya
bisa ngerti kita. Kalau mereka ngegibahin kita pakai bahasa Inggris terus kita nggak ngerti gimana dong? Iya, takutnya ditipu gitu, mamanya di tempat kerja dia pakai ngomong bahasa Inggris, nyuruhnya tanda tangan bilangnya apa, bener. Ternyata apa gitu kan. Kita disuruh tanda tangan sesuatu yang penting kita nggak ngerti. Nah, itu kita harus tahu lah ya, harus paham gitu. Mungkin ada yang bilang kalau bahasa ini susah lidahnya gitu, nggak terbiasa. Nggak apa-apa pakai bahasa, pakai logat kamu yang medok-medok itu nggak apa-apa gitu. Yang penting tahu dan paham itu bahasanya apa. Pokoknya di kampus tuh banyak juga anak-anak mahasiswa yang mereka ngebuat ini kayak bimbel, terus juga les, banyak sih di sekitaran kampus itu. Tinggal milih aja. Ya salah satunya nih kayak kita sekarang disupport sama Inter Education. Jadi teman-teman bisa juga belajar nanti di Inter Education, ditanya-tanya gimana sih cara ngomong bahasa Inggris gitu, cara bahasa Arab juga ada. Ya 2 bahasa itulah yang perlu kita jadikan pegangan untuk kita menguasai dunia. Nah terakhir kayak kita udah capek sebenarnya, pengen banget ngobrol sama teman-teman, tapi waktu kita terbatas. Yang terakhir, makna menjadi mahasiswa versi Kak Atika. Makna menjadi mahasiswa ya kita belajar ya, belajar mendewasakan diri. Gimana ya? Namanya menjadi mahasiswa itu pasti banyak problem-problem sosial, maksudnya yang ada di sekeliling kita harus belajar untuk menyelesaikannya secara mandiri gitu. Kalau mamanya masih SMA ya mungkin kita masih pikirannya itu aja, ya itu tadi fungsinya kita harus punya relasi atau teman-teman yang luas supaya ketika kita ada masalah, nah masalah itu kan itu masalah kita, tapi bisa jadi itu pernah dialami dengan orang lain gitu. Jadi ketika ada masalah yang pernah dialami dengan orang lain, itu bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita pelajari. Jangan masa bodoh dengan masalah yang ada di sekitar kita gitu. Kita juga perlu turut andil gitu. Jadi kayak jadi mahasiswa itu ngebuat kita tahan banting. Dan kita membeli ilmu di kampus. Jadi kalau umpamanya yang di kampus udah bayar tapi kayaknya nggak kuliah tapi tidur aja, sayang banget kamu nggak beli apa-apa, nggak dapet apa-apa, kamu udah beli tapi nggak ada hasilnya gitu. Ya, intinya menjadi mahasiswa itu kalau versi saya sendiri ya, menjadi mahasiswa itu ya bereksplorasi sebanyak mungkin. Apa aja yang kamu cari lah jadi mahasiswa itu. Mumpung jadi mahasiswa, cari sebanyak-banyaknya, explore ilmu sebanyak-banyaknya, bebas, free. Kalian mau dapet ilmu apa aja bisa. Kalian mau dapet apa aja bisa selama kalian menjadi mahasiswa. Dan satu hal, ketika kalian jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang open minded. Jangan kaku. Ada orang paham yang ini, ada orang paham B, A, B, C. Lo salah. Itu udah nggak zaman lagi kita berpikiran seperti itu. Saatnya jadi mahasiswa, oh dia benar versinya dia, oh dia benar versinya dia, dan ini benar versi saya. Jadi teguh dengan prinsip sendiri, menghargai prinsip orang lain, dan kita bangun toleransi yang kuat di antara kita. Itulah jadi mahasiswa kalau versi saya. Oke? Kayaknya udah ya Kak Atika, lama banget nih. Lama banget ini berapa jam. Jadi teman-teman itu dulu dari kami berdua. Semoga nanti ada sisi kampus berikutnya. Jangan lupa kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut seputar kita berdua, bisa tonton di channel YouTube Dua Sisi Project. Boleh juga ya di follow Instagram kami berdua. Kalau saya @nazrotul.u ya, itu Instagram saya. Kalau Kak Atika sendiri Instagramnya apa? Putri Atika 1230. Nah buat teman-teman mungkin ada yang mau nanya kali ya? Ya, kalau itu sih dari kami tadi. Silahkan ada pertanyaan dari teman-teman, monggo ditanyakan, nanti kita usahakan jawab dengan sebaik mungkin. Ada pertanyaan mungkin tadi dari apa yang udah dicatat? Pertanyaannya jangan kapan nikah. Udah, ya stop pertanyaan kapan nikah. Jangan nanya kapan nikah. Kapan punya gaji banyak? Nah, stop itu nanti ya. Kalian belum memasuki itu. Boleh pertanyaan apa aja Kak Intan? Boleh kita boleh ada apa aja pertanyaannya apa aja? Oke, luar biasa ya teman-teman semua dari pemateri kita pada pagi hari ini. Sangat-sangat menginspirasi ya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya atau yang mau sharing-sharing seputar masalah teman-teman di seputar perkuliahan ini, boleh banget. Buat yang mau tanya, tadi udah ada yang tanya, bisa langsung ditanyakan langsung biar lebih enak. Bisa komunikasi langsung dengan pematerinya.
Tadi siapa yang tanya? Boleh langsung di unmute aja. Boleh banget teman. Tadi siapa yang nanya? Tadi yang tanya. Nah, Rakata Ramadan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk mbaknya nih ya, kan kita untuk mahasiswa baru itu kadang kayak gimana ya, masih takut-takut gitu kan sama dosen, karena kan katanya ada dosen yang killer banget gitu. Kalau kita salah sedikit dimarah-marahin gitu kan. Nah, itu gimana sih cara kita cara kita menghadapi dosen-dosen seperti itu gitu? Apa kita cuekin aja atau kita ladenin dia marahnya gitu kan? Ya gitu aja sih, Mbak. Oke. Oke, Katika boleh dijawab gimana menghadapi dosen killer gitu. Maksudnya gimana nih Raka ngeladen gitu? Oh kita nantang, oh jadi kayak gini gitu. Langsung keluar bahasa Lampungnya gitu. Jadi untuk dosen killer mungkin gimana ya? Itu cuma kalau ternyata aku pelajari itu cuma kata-kata orang. Kata orang, bener. Karena dosen killer itu sebenarnya bukan killer, tapi mungkin ada yang emang dia tuh tegas. Atau nada bicaranya tinggi, atau memang beliau ini kalau umpamanya apa yang beliau katakan tidak kita ikuti, beliau langsung memberikan sanksi gitu. Jadi untuk beberapa orang ada yang langsung menjudge ini killer, tapi nggak semua orang juga dengan dosen yang begitu diperlakukan killer gitu. Karena kalau kita bisa ngambil hati, itu dosen killer sekeras apapun pasti akan luluh gitu. Maksudnya akan baik. Nah, kembali lagi gimana sikap kita ke beliau gitu. Kita harus cari tahu, oh beliau ini paling nggak suka, sensitif kalau membahas tentang apa. Jangan kita bahas. Oh beliau ini sensitif kalau mamanya ditanya kapan nikah. Ditanya kapan nikah. Mungkin ada dosen yang dosennya single ya. Nah, banyak kan dosen yang single. Ya udah jangan ditanyakan perihal itu. Gitu. Atau ada dosen yang dia nggak mau mahasiswa tuh ngumpul tugas deadline banget di akhir deadline. Nah, dia kita usahakan sebelum itu gitu. Jadi kita mungkin kalau yang awal mungkin belum tahu, tapi kan mereka bisa tahu dosen itu killer dari kakak tingkat. Jadi jangan cuma dengar dosen itu killer, cari tahu killernya dalam hal apa ya Kak. Killernya itu kayak mana sih gitu. Definisi killer setiap orang kan beda gitu. Cari tahu. Jangan cuma gini. Saya punya satu waktu itu quotes dari siapa gitu ya. Selama itu kata orang, itu adalah opini, bukan fakta. Selama itu kata orang, ingat, selama itu kata orang lain, itu adalah opini, ya. Jadi masih opini. Kalau itu opini, perlu kata Kak Atika tadi, cari tahu kebenarannya. Oh, kalau misalnya nih, kita tabayun lah. Kalau kata saya, Kak Atika ini orangnya bisa ini, itu kan masih kata saya. Coba di cross check secara langsung, ketemu orangnya langsung, ditanyakan secara langsung. Oh, emang ternyata dia pinter. Ternyata pas udah ketemu, elah cuma segitu doang. Nah, gitu kan itu perlu, karena killer itu punya versi masing-masing, ya. Ada yang orangnya baper, jadi menerimanya langsung killer banget. Ada yang orangnya cuek, oh ternyata emang nadanya sama doang gini, yang keras. Dosen gitu kan. itu ngasih respon ke mahasiswa itu bisa jadi beda-beda loh. Bener. Nih, sama saya pas ketemu dosen itu ternyata baik banget. Oh ya Uyun, nanti tolong tugasnya begini. Pas ketemu Katika, dia moodnya lagi gak bagus. Kamu ini gimana sih Atika? Nah, gitu. Itu bisa jadi Kak Atika kan menganggapnya killer. Sama saya ternyata enggak. Nah, makanya yang paling penting adalah selama itu masih perkataan orang lain, itu adalah opini. Buktikan dengan diri kalian sendiri ya. Cek tabayun, cek faktanya. Kalaupun misalkan ada dosen killer yang tadi katanya ternyata dosen itu memang benar-benar marah, nggak usah diladenin. Yang harus kita ingat adalah diri kita ngerespon dosen itu. Kalau api dibalas dengan api nggak bisa, harus dikasih air biar padam. Mungkin kalau lagi marah-marah justru kita yang merendah, kita yang minta maaf, mohon maaf Pak, gini gitu. Karena kalau kita tantang ya makin gitu, bener api dibalas dengan api gitu sih. Ya intinya kita nggak usah fokus sama kok dosen tuh kayak gini sih, kitanya aja sih, maksudnya ya kita harus kayak mana. Kita yang harus benar-benar menjadi diri kita aja gitu.
oh kalau ternyata dosen ini nyebelin, ya nggak usah diladenin sih, nggak, ya udah kita cari, kita cari sesuatu yang lebih menyenangkan untuk diri kita gitu, jangan fokus sama orang nyebelinnya itu. Kalau kita mikirin dosen itu, kok nyebelin sih gitu, untung dosennya dong dipikirin sama kita, sedangkan dosennya nggak mikirin kita, ya nggak sih? Bener. Nah, fokus aja sama diri kita sendiri, nggak usah mikirin dosennya, ya nggak apa-apa aja. Mungkin dia menyebalkan, itulah dia. Kita tetap jadi orang yang menyenangkan, ya gitu sih dari kami. Ada lagi yang nanya? Boleh? 2 pertanyaan lagi aja ya. Karena kayaknya agak lapar ini. Oke, teman-teman yang lainnya yang mau tanya lagi boleh dipersilahkan. Boleh Kak Dwi dibacain aja yang udah nanya tadi, mungkin ada yang malu-malu memang. Intan. Dwi, iya Intan, ya Allah maaf. Udah lapar nih guys. Iya, nggak apa-apa. Boleh dibacain, boleh. Sepertinya belum ada yang tanya. Gimana kalau saya aja yang tanya? Ada pertanyaan? Gimana kalau saya aja yang tanya? Masih ada yang tanya? Atau tadi mungkin ada yang ngechat, boleh ditanyakan? Boleh ya, dibacakan tadi, sama Kak Intan. Yang tadi yang chat udah ditanya tadi. Oh, udah ditanya. Udah cukup berarti. Ada yang tanya lagi. Ada siapa aja sih? Kayaknya ada Vira. Terus juga ada Amalia. Mau nanya nggak nih kalian? Rugi loh nanya sama kita. Aduh banget ya. Rugi susah loh ketemu sama kita, asik. Kalau mau nanya aja gitu. Nomor handphonenya nggak apa-apa. Wow. Kayak aja kan ya, kalau memang cukup nggak ada yang ditanyakan. Oh, ada yang nanya tuh. Apa? Ada chat ya? Ada yang nanya? Ada chat? Oh, nggak ada. Saya aja yang tanya, saya aja. Oke, kalau gitu ada yang nanya. Iya Kak, saya yang tanya. Boleh kan? Oh, iya, boleh. Siapa? Apa sih moto kakak-kakak berdua ini bisa sampai dapetin prestasi sebanyak itu selama kuliah? Yang jadi moto kakak sebagai mahasiswa itu sendiri apa sih? Boleh dong dibagi ke kita. Moto ya. Jadi kayak anak sekolah itu kan dulu sering motonya apa? Visinya? Coba-coba kalau Kak Ati, kamu motonya apa? Motonya apa? Aku bingung sih kalau moto ya, karena maksudnya kalau ngomongin prestasi yang pernah diraih, aku dulu tuh haus banget sama untuk mencoba hal-hal yang baru gitu. Jadi umpamanya udah mengikuti ini, ya aku pengen juga nyoba yang lain, ini mungkin ya itu semua pun nggak semuanya berjalan mulus, banyak tangisan air mata, banyak kegagalan, banyak yang buat stres, maksudnya berpengaruh juga dengan belajar itu banyak. Karena sekarang kan mungkin teman-teman cuma melihat hasilnya aja sih gitu. Tapi kalau dulu jujur emang belum ada moto sama sekali untuk mengikuti itu tuh cuma untuk pengen, ya aku tuh pengen banget bisa, kenapa kok dia bisa aku enggak gitu. Cuma kalau mamanya sekarang lebih mungkin motonya ya menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi apa yang aku bisa seharusnya aku bisa untuk kasih ke orang lain. Jadi percuma aku bisa tapi aku nggak punya generasi selanjutnya, itu sama aja apa ya udah sama aja aku gagal, gagal gitu. Aku bisa untuk diriku sendiri tapi nggak bisa, nggak ada selanjutnya, generasi selanjutnya itu nggak ada gitu. Kalau dalam Islam itu keberkahan lah ya. Gitu. Kalau saya sendiri, saya tuh nggak tahu ya. Sebenarnya mungkin banyak moto. Nah, tapi moto yang nggak pernah berubah itu dari saya zaman sekolah adalah honesty is the best policy gitu. Jadi kayak kejujuran itu adalah kebijakan yang paling baik. Ternyata itu maknanya dalam, teman-teman. Jujur itu jujur dimulai dari diri sendiri. Termasuk bilang kalau kita nggak bisa, itu adalah jujur paling baik gitu. Bukan karena kita bohong sama teman aja, enggak. Tapi honesty is the best policy itu, kejujuran itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau diajak sama teman emang kita nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau ditanya sama orang suruh ngerjain ini, jangan pura-pura nih. Jangan mengatasnamakan mahasiswa dan kalian bisa. Enggak. Kalau kalian nggak bisa, bilang nggak bisa. Kalau belum mampu, bilang belum mampu. Tapi kalau kalian bisa, nah ini pun harus menjadi PR buat kalian. Kalau dikasih tanggung jawab, kalau dikasih amanah sama orang, dan ternyata kalian bisa, itu menjadi satu kewajiban loh buat kalian. Nah itu adalah kejujuran menurut saya ya. Jadi kita jadi orang itu harus menjadi orang yang jujur. Dan dimulai kejujuran itu dari diri sendiri. Itu yang membuat saya untuk terus belajar selama jadi mahasiswa. Oh, saya dikasih amanah ini. Oh, saya bisa.
ternyata pas tengah jalan itu saya nggak bisa gitu. Saya benar-benar sempat pernah waktu itu nangis, emang nggak bisa, mau gimana gitu. I need help gitu, kayak butuh bantuan orang-orang untuk ngebangun organisasi gitu. Waktu itu saya jujur aja emang nggak bisa, mau kayak mana lagi gitu. Terus orang banyak yang kecewa, ya silahkan kalian kecewa, tapi memang saya nggak bisa gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, sudah cukup? Ada pertanyaan lagi? Ada Kak, terakhir pertanyaan. Saya bacain aja ya. Boleh. Ini pertanyaannya dari Dwi Apriliani. Beliau bertanya, pernah nggak sih di situasi yang down banget dalam hal prestasi yang nggak sesuai dengan target, dan gimana cara mengatasinya? Pernah banget dong, pernah. Kalau Katika gimana? Pernah banget. Apa ya, sedih kan. Sedih. Iya, waktu itu ya kembali sih dapat amanah kan, kita kalau mau lomba itu kan membawa nama ya. Aku sih lebih nyaman dengan membawa nama sendiri dibanding bawa nama instansi atau lembaga kayak gitu. Karena kalau mau kita menang, ya udah kita happy, kalaupun kalah kita nggak terbebani gitu. Nah, waktu itu membawa nama lembaga, dan emang waktu itu emang amanah sedang banyak, jadi nggak bisa nggak bisa pure khusus untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, karena emang amanah juga prioritas, terus yang sedang kita emban juga prioritas. Jadi waktu itu emang benar-benar bingung, dan ketika hari H itu emang benar-benar belum siap gitu, akunya belum siap, kelompok belum siap. Dan nggak ada pendampingan khusus dari lembaga itu sendiri kayak gitu. Jadi waktu itu emang aku benar-benar down dari kostum segala macam, belum siap. Siang tampil dari jam 10 itu aku udah nangis di kamar. Nangis yang emang nangisnya itu mana ya? Emang nangis sampai berderai air mata. Nangis. Dan tapi kapok nggak Katika pas sudah down gitu? Kapok? Kalau kapok sih enggak. Cuma emang waktu itu ayah ibu ya emang tahu kan. Coba kalau ibu aku ya mungkin karena ibu aku lebih, mungkin bukan menyalahkan sih, tapi emang aku juga yang salah, introspeksi diri, karena aku juga nangis posisinya emang ibu aku kayak agak ngegetak. Seharusnya kan kamu memang mempersiapkan, tahu sendiri ini udah lama dari berbulan-bulan yang lalu, tapi kenapa ketika hari H belum siap. Nah ketika itu tuh pengen ngomong kalau mau tanggung jawab aku tuh nggak cuma di situ, tapi emang itu karena ibu udah ngegentak ya udah nangis. Dan ketika diampirin dengan ayah langsung dipeluk, kita emang benar-benar tumpah, dan rasanya tuh udah nggak pengen tampil ketika itu. Cuma mikir lagi, emang kita tuh kayak udah di-booking kan, ibaratnya udah disewa, udah diamanahkan untuk itu, ya udah mau nggak mau tampil. Dan waktu itu kata ayah, ya udah tampil apa adanya, nggak usah pikirin apa kata orang. Sebisa kamu bisa tampil dari segini, ya udah, target itu belakangan. Kalau emang sukses lakukan ya yang terbaik ya aja. Yang penting lakukan yang terbaik gitu. Itu emang down banget. Dan ketika itu juga posisi ya ngampus juga udah nggak terlalu dipikirin. Pokoknya kayak semester 5-6 itu udah nggak terlalu mikirin ngampus, bodo amat, kuliah aja gitu. Itu down banget. Tapi ya nggak kapok ya. Kalau saya tuh pernah ngerasa down banget karena gini, pernah lomba kayak nggak ngapa-ngapain aja gue menang. Itu pernah banget ada di fase itu. Bener. Kayak nggak, mungkin orang kayak nge-prepare banget, itu ada yang nggak menang, terus tiba-tiba saya nggak ngapa-ngapain. Maksudnya prepare-nya biasa aja terus menang. Sampai ada pernah juga di tahap harus prepare banget baru bisa menang gitu ya, lomba ya. Bener, lomba. Dan pada suatu hari ada di fase udah prepare bagus, ternyata nggak menang. Nah itu proses teman-teman, nggak apa-apa. Proses, hidup itu proses. Kalian boleh ada di fase mana aja, yang penting adalah belajar dari proses itu. Kayak saya tadi udah ada di fase yang ketiga, saya ngalamin udah belajar tapi nggak menang. Pada saat itu saya mikir, down iya, kayak jadi males lagi ikut lomba, tapi dari situ saya berpikir, ada apa dengan saya? What happened with me gitu kan? Apa yang terjadi sebenarnya? Why gitu? Kenapa saya ketika saya udah berusaha, masih aja hasilnya nggak maksimal, tidak sesuai dengan harapan. Ternyata apa? Kalau dari saya pribadi, kembali lagi, kita harusnya sudah naik level, udah ada di level yang lebih tinggi lagi. Dan mencoba sesuatu yang baru. Ya, jangan-jangan nih, niat kita harus udah naik level juga. Kalau sebelumnya udah sering menang, levelnya adalah dapat piala, levelnya adalah dapat uang pembinaan.
Kalau sekarang udah levelnya udah beda lagi. Apa? Buat mengembangkan diri sendiri. Nah, jadi kalau kita niatnya buat mengembangkan skill kita, mau dapet juara, mau enggak, itu ya enggak apa-apa. Enggak akan jadi enggak akan kecewa. Jadi kalau zaman sekarang tuh sering disebutnya gini, turunkan ekspektasi, ya, diturunkan ekspektasinya, tapi naikkan ya kualitas dari diri kita. Tapi turunkan ekspektasinya, dikurangin gitu, biar kita tuh down-nya nggak down banget, kecewanya nggak kecewa banget. Nah, luruskan niatnya ya, naikin level niatnya, naikin level juaranya. Juaranya itu dirubah, bukan lagi jadi juara 1, 2, 3, tapi juara versi kamu itu apa gitu. Kalau dari aku sih gitu. Ya begitu. Udah ya. Pasti kalian downnya dengan berbeda iya. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kapok, jangan sampai dicoba terus. Oh ya udah gitu aja. Mungkin down di situ atau gagal di situ, mungkin kalian tuh emang seharusnya nggak di tempat itu. Iya benar. Atau butuh istirahat ya Kak Tika. Jangan-jangan selama ini kayak lari aja, ikut lomba ini, ikut lomba itu, tapi tuh nggak pernah duduk diem merenungi kemarin tuh apa ya kurangnya gitu. Ya butuh istirahat juga loh, jangan-jangan kalian. Boleh istirahat, boleh banget. Oke, cukup ya. Oke, luar biasa teman-teman semua. Hari ini semangat ya, tambah semangat dong pasti teman-teman. Udah nggak bingung-bingung lagi dong. Jadi mahasiswa harus kayak gimana? Udah nggak galau-galau lagi dong, karena pertanyaannya udah terjawab dengan sempurna oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ikut acara kita pada pagi hari ini, teman-teman bisa japri ke aku ya, japri pribadi. Ini aku kasih nomor WA-nya. Data diri teman-teman, nanti ada spesial gift dari aku buat teman-teman yang konfirmasi. Nah, itu nomor WA-nya, japri pribadi ke situ, nama aja, nama teman-teman. Nanti aku bakal kasih spesial gift dari kita, dari seminar ini, dari acara ini. Oke, baik. Mungkin cuma itu aja. Cukup sampai sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya secara pribadi, sebagai moderator, memohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau like, silahkan. Intan, kita boleh foto dulu iya. sih? Foto dulu ya. Kameranya pada dihidupin, kita mau foto. Kakak bisa Iya. Foto dulu kita. ALTFN screen. ALTFN print screen. FN print screen. Kameranya dong yang lain dihidupin. Hidupin ya teman-teman kameranya. Foto ya, kita foto. Kita foto dulu sebelum. Boleh dihidupin loh teman-teman kameranya. Ya, atau kita aja. Kan cantik. Kan cantik jadi kelihatan. Biar kita punya kenang-kenangan. Enggak, ada ganteng juga kok. Raka tuh ganteng. Iya, saya cantik juga. Oke, boleh dihitung Kakak Intan. Ya. Buat kita foto. Hitung sama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Emang siapa yang moto? 2 sisi project. 1, 2, 3. Oke, thank you. Bye-bye. Makasih ya semuanya. Semoga bermanfaat ya. Bermanfaat. Ambil yang baik. Oke, see you. Bye-bye. Di kelas.